Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan data, keterangan, dan pendapat tentang suatu hal. Narasumber atau disebut juga informan dapat diartikan sebagai pihak yang mengetahui secara jelas mengenai suatu informasi atau pihak yang menjadi sumber informasi. Artinya, narasumber adalah pihak atau orang yang menjawab pertanyaan dalam wawancara berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau pandangannya. Sementara itu, orang yang mengajukan pertanyaan dalam wawancara disebut pewawancara atau penanya. Tujuan wawancara bervariasi tergantung pada konteks dan bidang penggunaannya. Beberapa tujuan umum dari wawancara antara lain: 1. Untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dari informan maupun partisipan. 2. Mendapatkan informasi mendalam. Wawancara memungkinkan eksplorasi mendalam tentang topik tertentu, menggali detail yang tidak dapat diperoleh dari metode lain seperti survei. 3. Evaluasi dan seleksi. Dalam proses rekrutmen, wawancara digunakan untuk mengevaluasi kemampuan, kepribadian, dan kesesuaian calon dengan posisi kerja yang ditawarkan. 4. Verifikasi fakta. Wartawan sering melakukan wawancara untuk memverifikasi informasi dan fakta, atau mendapatkan pandangan langsung dari narasumber utama. 5. Pengembangan hubungan. Dalam dunia bisnis, wawancara bisa digunakan untuk membangun hubungan baik dengan klien atau mitra. 1. Pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya. 2. Narasumber. Narasumber atau informan atau orang yang diwawancarai berkedudukan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Narasumber yang diwawancarai biasanya merupakan seseorang yang memiliki keterkaitan dengan perihal informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, narasumber dapat berupa tokoh, ahli, atau orang biasa. 3. Tema. Tema sangat berperan dalam kegiatan wawancara. Dalam hal ini, tema menjadi pokok sekaligus pembatasan hal-hal yang dibicarakan. 4. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat di mana pewawancara dan narasumber melakukan sesi wawancara. Terdapat beberapa metode wawancara atau teknik wawancara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, diantaranya yakni: 1. Teknik pertanyaan terbuka. Merupakan teknik di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang memungkinkan narasumber memberikan jawaban yang panjang dan mendetail. Misalnya, bisakah Anda ceritakan pengalaman Anda dalam proyek ini? 2. Teknik pertanyaan tertutup. Merupakan teknik di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban singkat, seperti ya atau tidak. Misalnya, apakah Anda pernah bekerja di bidang ini sebelumnya? 3. Teknik pertanyaan mengikuti atau probing questions. Merupakan teknik di mana pewawancara mengajukan pertanyaan lanjutan yang mengikuti jalannya wawancara. Pertanyaan ini diajukan untuk mendapatkan klarifikasi atau informasi lebih dalam setelah jawaban awal. Misalnya, apa yang Anda maksud dengan kompleks dalam proyek tersebut? 4. Teknik pertanyaan cermin, reflective questions. Merupakan teknik di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang mengulangi jawaban narasumber untuk memastikan pemahaman dan mengundang elaborasi. Misalnya, jadi, Anda merasa bahwa pendekatan tersebut sangat membantu, benar seperti itu? 5. Teknik pertanyaan kesimpulan, summarizing. Merupakan teknik di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang merangkum jawaban narasumber untuk memastikan semua poin penting telah dicatat dengan benar. Misalnya, jadi, berdasarkan percakapan ini, Anda mengatakan bahwa tantangan utama adalah komunikasi tim, betul begitu? Berikut adalah beberapa tips yang bisa diterapkan untuk melakukan wawancara yang baik dan benar. 1. Menentukan topik wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topiknya, misalnya, tentang kesehatan, pendidikan, hiburan, olahraga, pemerintahan, dan kedisiplinan. Penentuan topik wawancara menjadi dasar untuk menentukan narasumber yang nanti akan diwawancarai. 2. Menentukan narasumber. Setelah topik wawancara ditentukan, barulah narasumber dipilih. Narasumber harus dipilih sosok yang benar-benar menguasai bidangnya. Dengan begitu, informasi yang diperoleh benar-benar informasi yang akurat dan diakui kebenarannya. 3. Persiapan. Pelajari latar belakang narasumber dan topik yang akan dibahas. Siapkan daftar pertanyaan yang relevan dan terstruktur. 4. Membangun hubungan dengan narasumber. Mulailah wawancara dengan percakapan ringan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan membangun hubungan baik dengan narasumber. Apabila wawancara dilakukan tanpa persiapan, apa yang seharusnya ditanyakan mungkin justru tidak ditanyakan saat wawancara berlangsung. Dengan demikian, informasi yang diperoleh pun juga tidak lengkap. 5. Fokus dan fleksibel. Tetap fokus pada tujuan wawancara.
Namun bersikaplah fleksibel untuk mengeksplorasi informasi tambahan yang mungkin muncul selama percakapan. 6. Mendengarkan secara aktif. Berikan perhatian penuh pada jawaban narasumber. Gunakan teknik pertanyaan cermin dan teknik pertanyaan mengikuti untuk mendalami informasi yang diberikan. 7. Catat dan rekam. Gunakan alat perekam serta catatan untuk memastikan semua informasi yang disampaikan narasumber terdokumentasi dengan baik. 8. Hormati narasumber. Tunjukkan rasa hormat dan empati kepada narasumber, hindari interupsi yang tidak perlu. Dan berikan waktu yang cukup bagi mereka untuk menjawab. 9. Tutup wawancara dengan baik. Akhiri wawancara dengan sopan dan ucapkan terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan oleh narasumber. Transkrip wawancara adalah bagian dari dokumentasi hasil kegiatan wawancara dengan cara menuliskan percakapan yang telah dilakukan. Penulisannya dapat dilakukan secara langsung, real time, atau dari mendengarkan audio atau video yang sudah direkam sebelumnya. Transkrip wawancara dibagi menjadi dua jenis, yaitu transkrip wawancara verbatim dan transkrip wawancara substantif. Keduanya memiliki cara penulisan yang berbeda. 1. Cara penulisan transkrip wawancara verbatim. Transkrip wawancara verbatim adalah transkrip yang ditulis dengan menyalin kata demi kata yang diucapkan oleh narasumber. Hal ini termasuk kata-kata yang diulang-ulang, kalimat tak selesai, gagap, berdehem, tertawa, batuk bahkan suara ketukan pintu. Untuk itu, penulisan dari transkrip wawancara verbatim sebaiknya ditulis dengan mendengarkan rekaman. Kalaupun ingin menulisnya secara langsung, sebaiknya tetap melakukan rekaman agar jika ada yang tak tertulis tetap dapat didengarkan lagi. 2. Cara penulisan transkrip wawancara substantif. Transkrip wawancara jenis ini buat dengan tak menulis semua ucapan narasumber, melainkan menulis dialog yang dianggap penting saja. Kata-kata gagap dan yang diulang-ulang diabaikan. Suara nonverbal seperti batuk dan tertawa pun juga tak ditulis. Transkrip jenis ini lebih mudah dipahami daripada transkrip wawancara verbatim. Sebab, biasanya transkrip substantif dilakukan dalam bidang jurnalistik untuk dikembangkan dalam bentuk sebuah artikel.